ini di luar agenda rapat. Saya kemarin memang menyampaikan ada diseminasi. Jadi kebetulan saya di sini sebagai guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu kepanjangan tangan dari pemerintah, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem, bahwasanya mungkin ini arahnya lebih ke bagaimana pendidikan ini harus berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Di sini saya tidak menggurui, hanya menyampaikan saja. Dan pendidikan yang saya alami ini nanti sekitar 9 bulan. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan biasa, tapi program guru penggerak itu saya juga baru tahu ternyata ketika sudah terjun, ternyata programnya 9 bulan. Akhirnya lahir begitu. 9 bulan kan sama orang hamil kan begitu. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, jadi pada intinya pendidikan guru penggerak itu kita harus menjadi guru seutuhnya, karena sedikit banyak terjadi pergeseran dalam pendidikan di Indonesia. Bahwasanya sekarang itu yang sedang digalakkan adalah merdeka belajar, dalam artian bahwasanya siswa itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Tetapi yang perlu saya sampaikan, bukan berarti kita membebaskan mereka belajar seenaknya, tetapi kita punya cara. Nanti kita harus mengetahui potensi dari siswa-siswa kita. Ada yang belajarnya itu secara membaca, ada yang harus dengan kata-kata, ada yang menggunakan video dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami juga yang kedua, jadi selain merdeka belajar, yang kedua adalah bahwasannya kita sekarang juga, saya juga baru tahu, ternyata ketika kita mengajar itu persepsi kita harus meyakini bahwasannya murid kita itu bukan kertas yang harus kita tulisi, tetapi mereka itu sudah punya potensi masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengoptimalisasikan potensi mereka. Seperti itu. Artinya ya kita tidak bisa memaksakan potensi kita. Misalkan kita ngajarnya matematika, tidak semua siswa kita itu bisa matematika. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengajarkan matematika tersebut untuk menjadi bekal mereka. Jadi kita hanya membekali mereka, namun mereka punya potensi mereka masing-masing. Seperti halnya kita penjelajahan. Penjelajahan itu kan mereka dikasih bekal. Ada tali, ada juga pisau, ada makanan. Tetapi ketika perjalanan belum tentu semuanya dipakai. Begitu juga dengan perjalanan siswa, mulai dari sekarang sekolah dibekali, nanti akan terjun di masyarakat akan jadi apa, itu tergantung potensi mereka masing-masing. Yang penting kita bagaimana membuat, seperti halnya saya, matematika itu menyenangkan. Entah mereka nanti bisanya sampai di mana, itu tergantung dari potensi masing-masing. Jadi kita nggak perlu artinya kok nggak bisa ya. Yang penting kita mengajarkan dengan maksimal. Itu saja. Dan yang ketiga, program dari pemerintah adalah menggalakkan merdeka belajar, namun tetap memegang teguh yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah mencakup ke semuanya. Saya kira semuanya sudah ada dari dulu, cuman sekarang lebih dikemas sedemikian rupa bahwasanya profil pelajar Pancasila itu isinya adalah ada 6. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ya sudah dari dulu ya, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ya, semuanya sebenarnya sudah ada, namun semuanya dikemas dalam satu kesatuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan merdeka belajar. Merdeka belajar itu kan bukan hanya sekedar
membebaskan mereka, ya sudah kamu belajar apa terserah kamu, tidak seperti itu. Saya yakin guru-guru punya cara tersendiri untuk memberikan materi, menyampaikan materinya. Yang akan saya sampaikan sekarang yaitu tentang budaya positif. Minta waktunya sekitar 30 menitan. Kalau saya ini belajarnya bukan cuma 30 menit, 1 minggu belajar tentang budaya positif. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sebenarnya ya sudah kita lakukan juga. Di sini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan ada di dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon yang merupakan lawan dari teori kontrol. Kemudian yang kedua keyakinan kelas, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Saya kira dari beberapa hal tersebut mungkin yang agak baru bahasanya tentang restitusi. Saya pun juga baru mengenal itu. Tetapi Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melakukan. Kita mulai dari yang pertama. Jadi stimulus respon ini merupakan lawan dari teori kontrol. Mayoritas apa yang kita lakukan selama ini yaitu masih berpegang pada stimulus respon. Artinya kita memberikan stimulus maka siswa akan merespon sesuatu. Ternyata di situ ada perbedaan. Jadi sekarang sudah berubah, bahwasanya di tabel tersebut yang pertama yaitu yang stimulus itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan siswa itu berbeda dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi sebenarnya maunya kita kan kamu harus begini, melihat sesuatu yang sama, begitu kan? Ternyata apa yang dilihat oleh siswa itu gambarannya adalah berbeda dan seterusnya. Ya, jadi perubahan paradigma ini ternyata sedikit banyak juga harus kita menyesuaikan ya. Jadi ketika kita jadi murid sendiri pun kita kan sebenarnya memiliki pandangan berbeda dengan guru. Kemudian yang kedua yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Contoh di situ, mengapa kita melihat peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Kemungkinan jawaban kita yaitu untuk keselamatan, ya kan? Kenapa mau pakai helm? Ya otomatis untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker? Jawabannya untuk kesehatan. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu adalah yang universal. Mana yang universal? Yaitu kesehatan dan juga keselamatan. Sedangkan menggunakan helmnya itu merupakan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu fokus pada satu titik. Kalau keyakinan kelas itu secara universal. Seperti itu. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini penting ya. Jadi apa tujuannya? Karena keyakinan kelas itu kadang-kadang tidak kita sampaikan kepada siswa, sehingga ketika misalkan ada aturan-aturan yang dilanggar oleh siswa, kita sendiri yang dapat, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Contoh kecil, misalkan mereka mencontek atau bekerja sama ketika ulangan, sedangkan kita tidak pernah melakukan kesepakatan di kelas bahwasanya tidak boleh untuk mencontek. Aturan sekolah apakah ada? Ada. Aturan sekolah secara umum kan tidak ada mencontek. Tetapi kita harus membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas agar apa? Semuanya menjadi terkontrol dan juga jelas.
Pembentukan keyakinan kelas, saya lanjutkan langsung aja. Satu, jadi ketika kita mau membuat keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kira-kira kesepakatan kelas kita seperti apa? Jadi ketika Bapak Ibu ngajar di kelas, ini kebetulan kan tahun ajaran genap, jadi masuk itu enggak kemudian langsung ngajar, tapi kita coba membuat kesepakatan kelas. Contoh tentang kedisiplinan, di mana tidak boleh telat melebihi 10 menit dari jam pelajaran. Konsekuensinya apa? Seperti ini. Sehingga ketika siswa melakukan pelanggaran tersebut, mereka sudah tahu. Oh, berarti ketika telat 10 menit berarti harus saya menggantinya 10 menit misalkan ya. Konsekuensinya adalah saya tidak boleh keluar kelas 10 menit setelah bel. Jam saya sudah selesai, kalian tidak boleh misalkan keluar selama 10 menit. Atau menggantinya dengan penggunaan misalkan membaca Al-Waqi'ah misalkan 10 menit, misalkan pelajaran agama. Jadi sesuai, anak-anak sudah tahu. Jadi tidak hanya kemudian kita anak-anak kamu kok telat, kan tidak ada peraturan kelas, tidak ada peraturan ketika kita mengajar. Ini juga cenderung kita abaikan ketika awal-awal pelajaran. Jadi pertama kali kita harus membuat kontrak kerja dengan siswa. Silakan catat semuanya apa yang mereka sampaikan. Yang penting mereka akan merasa nyaman belajar di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Boleh di papan, boleh di kertas, monggo silakan, agar semuanya bisa melihat hasilnya. Kemudian ketika sudah terbentuk peraturan-peraturan kelas tersebut, maka kita lebih baik menggunakan kata-kata yang negatif menjadi positif aja. Contoh di situ, jangan berlari di kelas, jangan mencontek misalkan ya, saya ambil, jangan mencontek pekerjaan teman. Lebih baik gunakan kata-kata yang lebih positif. Mengerjakan tugas secara individu, ya kan? Jadi penggunaan kata negatif itu sebenarnya membuat kita jangan ini, jangan itu. Akhirnya kan jangan-jangan semua. Lebih baik bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Seperti itu. Diusahakan. Tetapi kalau mau memulai, gua silakan, nggak apa-apa. Misalkan masih ada kata-kata ini kan yang membuat anak-anak. Jadi nggak apa-apa lah sedikit masih ada yang negatif-negatif. Yang penting diusahakan positif. Kemudian tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita mendapati pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya kita ajak murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Saya ambil contoh tadi. Mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing siswa. Berarti keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab, ya kan? Membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Berarti keyakinan kelasnya apa? Yang lebih universal, bertanggung jawab, seperti itu. Menggunakan masker ketika proses belajar mengajar. Berarti keyakinan kelasnya terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan. Kenapa kok kemudian diuniversalkan? Karena peraturan kelas itu kan banyak sekali. Sehingga kemudian kalau dijadikan keyakinan kelas, berarti kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terkait dengan apa? Mereka akan lebih universal. Oh, saya harus bertanggung jawab di kelas. Mereka akan mengingat-ingat sendiri nanti. Oh, berarti saya harus tanggung jawab terkait dengan tugas, piket, dan yang lain. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Contoh tadi terkait dengan piket dan juga mengerjakan tugas sendiri, itu kan bisa dijadikan satu keyakinan.
berarti bertanggung jawab. Jadi peraturan-peraturan yang banyak akan dijadikan secara universal menjadi keyakinan kelas. Mereka akan tahu konsekuensinya apa. Monggo disampaikan juga konsekuensinya nanti apa. Misalkan kalian tidak tiket, berarti mengganti ke hari berikutnya atau yang lainnya. Silakan siswa-siswa itu menyampaikan curah pendapat mereka masing-masing, konsekuensinya mereka juga masing-masing, sehingga mereka nyaman untuk belajar di kelas. Kemudian setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan juga murid. Artinya apa? Semua yang sudah disepakati, berarti kita harus menjalaninya dengan semua konsekuensi yang sudah disepakati bersama, sehingga tidak ada yang namanya saya tidak tahu. Dan lebih baik keyakinan kelas itu ditempel di kelas. Boleh ditinjau ulang atau dirubah waktu misalkan selama 2 bulan atau 3 bulan ternyata ini merasa tidak nyaman di kelas, nah, boleh ditinjau ulang dan dirubah. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding, monggo silakan agar bisa dibaca ya. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini. Jadi hanya sedikit saja akhirnya. Tetapi peraturan-peraturan kelas itu pun juga bisa ditempel juga. Kemarin saya juga pernah melaksanakan dengan tutor saya juga, ya, guru praktek juga. Jadi caranya itu misalkan kita punya kertas kecil yang bisa ditempel. Nah itu kita membuat peraturan, kita kasihkan beberapa kertas tersebut kepada siswa. Silakan tulis aturan kelas yang menurut kalian akan dilaksanakan di kelas ini. Kemudian ditempel di kertas besar, kita pakai kertas besar, tempel. Kemudian kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah. Oh ini terkait dengan tanggung jawab. Oh ini terkait dengan kesehatan. Oh ini terkait dengan keselamatan. Oh ini terkait dengan saya harus menghargai sesama dan seterusnya. Sehingga tempelan-tempelan tersebut nanti bisa dibaca oleh semua anggota kelas. Ya. Ini bisa dibaca sendiri, nanti saya berikan ke Bapak Ibu. Nah, di situ bisa model yang satu, bisa model yang kedua, atau model yang ketiga. Masuk hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ada keterangannya masing-masing. Jadi seperti itu aja keyakinan kelas. Selanjutnya hukuman, sanksi, konsekuensi dan juga restitusi. Apa bedanya? Nah ini perbedaannya. Kita kadang masih cenderung melakukan yang namanya hukuman, tetapi saya kira tidak banyak. Kita sudah lebih ke konsekuensi. Tetapi alangkah lebih baiknya kita melakukan yang namanya restitusi. Jadi ada 3 macam, ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, kemudian ada yang namanya restitusi. Hukuman itu akan membuat identitas siswa gagal, artinya mereka akan melakukan hal-hal yang cenderung akan memberontak. Ya. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi, mereka sudah paham apa konsekuensinya, cuma mereka kadang-kadang merasa tidak nyaman. Contoh, atau terlambat, misalkan harus push up 10 kali, misalkan aturannya begitu misalkan. Mereka kan tidak nyaman, tetapi itu adalah konsekuensinya. Atau terlambat harus membaca al-waqiah misalkan 10 kali. Nah restitusi itu merupakan pilihan, ya. Artinya mereka akan melakukan apa yang akan mereka kerjakan terkait dengan kesalahan mereka. Saya lanjut aja, ini bisa dibaca nanti. Intinya hukuman itu akan lebih ke arah negatif, kalau sanksi itu lebih ke netral. Ya. Kemudian kalau restitusi itu larinya ke arah yang positif. Apa bedanya hukuman dengan sanksi? Kalau hukuman itu biasanya anak itu tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan. Contoh, kamu contek cewek, sesuatu yang tidak ada di aturan tetapi kita lakukan, itu namanya adalah hukuman. Kamu mau hafal perkalian, kecot, itu namanya adalah hukuman. Tidak ada di aturan tetapi kita lakukan.
Sedangkan kalau sanksi mereka sudah tahu, tetapi mereka kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Ya, contoh rambutnya panjang, 2 kali ditegur, 3 kali ditegur, maka akan dipotong sama guru. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya, ya kan? Mari kita coba merefleksikan. Kira-kira ini hukuman atau sanksi? Jadi paham ya bedanya sanksi sama hukuman ya. Hukuman itu tidak terencana, namun kita lakukan dan siswa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan sanksi itu mereka sudah tahu dan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Contoh, push up 10 kali. Kalau pelajaran penjas, apakah hukuman? Enggak. Push up 10 kali, pelajaran penjas, apakah itu sebuah hukuman? Tidak, ya. Tidak, karena memang penjas, kecuali push up 1000 kali atau 100 kali itu namanya hukuman. Kalau hanya 10 kali kan itu masih umum ya. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Jadi dia telat, dia harus mencatat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke, nanti kita buka ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang mereka bikin sendiri. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Saya sampaikan tadi, hukuman itu mereka tidak tahu apa yang harus mereka dapatkan, konsekuensinya apa, tapi moro-moro dilakukan oleh guru dan tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Kalau sanksi itu sudah ada, aturannya jelas, ada pada tempatnya. Ada pada tempatnya. Lanjut. Push up 15 kali gara-gara nggak pakai masker. Kamu mau nggak pakai masker? Push up 15 kali. Jadi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret, saya ganti. Kamu mau coret-coret, saya diganti. Apakah hukuman atau sanksi? Sanksi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Ini saya kemarin belajar pertama bingung tuh, masih sanksi, masih hukuman ya kan? Lanjut dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Tersenggol saya bersihkan. Ayo bersih. Saya nyenggol kan dibersihkan. Saya bersihkan. Kemudian berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit juga. Duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat tidak diizinkan main oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Kelasnya 15 menit, jadi kamu nanti tinggal 15 menit tuh ya.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran pinjam. Oh iya, hukuman. Kita coba ya, ini komputer ya. Nah itu peraturannya dari saya. Kita mau merefleksi ya, kita merefleksi. Yang perlu saya tekankan lagi, makanya kenapa saya bilang di awal ada harus keyakinan kelas, karena tidak semua aturan ada di sekolah. Karena peraturan-peraturan kecil seperti ini harus Bapak Ibu dengan semuanya sepakati di kelas. Kita buka. Mana yang hukuman, mana yang sanksi. Sebenarnya kalau yang nomor 1 lebih saya hukuman ya, kalau saya sendiri ya. Tapi dari sananya kok. Tapi saya lebih cenderung ke hukuman. Karena nulisnya sampai 100 kali. Iya, saya checklist. Setuju ya Bapak Ibu? Masa soal nulis 100 ya, 100 kali saya lambat, tidak berguna ya. Jadi yang termasuk hukuman lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, karena tidak sesuai. Terlambat hadir dengan lari lapangan basket itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Misalkan lebih baik kita membersihkan atau kemudian membaca Al-Waqiah seperti yang kita lakukan, ya kan? Bukan kemudian harus lari karena tidak pada tempatnya. Kemudian push up 15 kali karena nggak pakai masker. Hubungannya masker dengan push up 15 kali apa? Nggak pas. Kemudian jemur di lapangan jelas sudah ya, jemur di lapangan jelas. Kemudian bertelanjang kaki sepanjang hari hanya gara-gara tidak bersepatu hitam. Lebih baik kan dikasih sanksi yang lain, ya, atau dikasih pilihan yang lain. Karena itu bukan merupakan sesuatu yang kemudian urgent untuk harus bertelanjang kaki. Bagaimana kalau mereka kemudian terkena tabung? Kan akan lebih mudarat lagi kan, seperti itu. Kemudian yang tadi sama Pak Didin, jadi nggak apa-apa Pak. Kemudian misalkan buat kesepakatan di kelas itu adalah sebuah sanksi, ya. Terlambat 10 menit, lari lapangan basket 2 kali. Toh kan juga lapangan basket tidak terlalu besar. Kalau kemudian lari 10 kali lapangan sepak bola, nanti Pak. Kan begitu ya. Jadi sesuaikan, monggo. Jadi boleh Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa di awal tahun ajaran baru ini. Monggo, ini penting loh ya. Sesuatu yang kecil seperti ini kita selalu tinggalkan. Kemudian ketika proses pembelajaran akhirnya apa yang terjadi? Kita melakukan sendiri. Kamu kok telat? Kamu kok telat? Gak boleh ikut. Kapan kita membuat kesepakatan gak boleh ikut pelajaran kemudian gara-gara terlambat? Gitu loh. Berikutnya, ya ini juga didukung oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Saya juga tertarik ini kemarin. Saya tanyakan. Berarti kita apakah nggak boleh kasih penghargaan? Boleh Pak. Monggo silakan. Yang dimaksud oleh didukung oleh penghargaan adalah salah satu contoh. Kamu besok masuk dengan menggunakan seragam. Kan ini kan sesuatu aturan kan memang jelas ya. Seragam harus lengkap berdasi. Kalau kamu kemudian pakai seragam dengan lengkap, besok saya kasih uang 10.000. Itu nggak boleh. Itu namanya dihukum oleh mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan hal tersebut bukan gara-gara kesadaran diri, tetapi gara-gara apa? Dia pengen sesuatu. Jadi jangan menyuruh siswa melakukan sesuatu dengan menggunakan penghargaan. Ya. Saya kasih permen besok, saya kasih kalian boleh istirahat duluan besok. Kenapa? Karena tujuannya itu nanti. Ketika nggak dikasih istirahat duluan, nggak jadi juga. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, seperti yang saya sampaikan tadi. Kamu harus rajin ya. Kalau rajin, boleh istirahat duluan. Rajin hanya gara-gara dia istirahat duluan. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan tersebut. Kalau nggak ada penghargaan, nggak
kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita nggak nyadar apa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik karena fokusnya pada penghargaan itu. Penghargaan juga tidak efektif. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa kok merusak hubungan? Karena yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa, oh paling kecil lolos saya lihat saya pintar saya lihat penghargaan, ya kan? Ya sudahlah, saya tidak akan mungkin mendapatkan itu, gitu kan? Kadang mungkin yang pernah jadi siswa akan begitu. Bahkan saya pun pernah merasakan itu. Ya, paling siswa baju boleh. Mungkin yang nanti akan mendapatkan nilai yang baik orang-orang itu saja. Ya sudahlah, saya mau biasa-biasa aja, saya tidak mau berkembang. Toh nanti saya pasti akan kalah, gitu kan? Terakhir, penghargaan akan mengurangi ketepatan juga, ya. Intinya jangan memberikan penghargaan kepada murid agar mereka melakukan apa yang kita inginkan atau aturan yang sudah disepakati. Ya. Jadi jangan menggunakan penghargaan agar mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kamu, saya kasih ini ya, kalau masih ada kalau. Kemudian kita juga harus memahami kebutuhan dasar dari siswa. Kita kan nggak pernah tahu kebutuhan dasar mereka apa. Kadang kita cekoki aja sama matematika tanpa mereka tahu bahwasanya saya nggak suka nih sama saya nggak senang, saya lagi lapar nih. Kadang-kadang mereka udah lapar, tak masuk dalam belajarnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada survival, kemudian belonging, ada power, ada freedom, ada fun. Survival apa? Bahasa Inggris survival? Survive ya, kebutuhan untuk hidup. Terkait mereka kalau misalkan nggak bisa matematika gara-gara apalagi siswa kita kan mondok lapar, berarti mereka jangan disalahkan karena mereka memang masih lapar. Ya. Kemudian yang kedua yaitu belonging atau cinta kasih ya, belonging ya, cinta kasih. Power itu adalah penguasaan, freedom itu adalah kebebasan, dan fun itu adalah kesenangan. Saya kasih sebuah kasus. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar Bimo. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Coba kita cek jawabannya. Kalau jawaban dari Bimo itu yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu-ibu, seru, berarti kebutuhannya apa? Kesenangan. Jadi mereka ini contohnya STK ya, kalau SMA biasanya yang dilakukan adalah ya berkumpul keluar. Kemungkinan yang mereka lakukan itu bukan tentang kesenangan, tapi mereka tentang survival. Memang lapar, jadi mereka berkumpul lagi ya, beli lagi. Kalau jawaban yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Jadi yang dibutuhkan mereka itu ya kasih sayang. Masih lebih gampang ya kalau kita yang kalau SMA lebih kompleks ya. Kan nggak mungkin aku sayang ibu, kan nggak mungkin ibu. Aduh, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi penguasaan power hebat, saya hebat. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas dulu, jadinya mereka keluar. Kita buka ya. Saya kira sudah bisa. Jadi kita harus memahami kebutuhan siswa ini juga. Kita nggak bisa kemudian menjudge anak yang keluar kelas itu semuanya seperti apa yang kita pikirkan. Kuncinya ada di komunikasi. Seperti yang sampaikan, harus komunikasi. Nah ini juga posisi kontrol. Kita nggak nyadar apa yang kita lakukan ternyata posisinya juga ada. Ini kita ada di mana nih Bapak Ibu? Posisi kontrol itu ada 5.
tukang pembuat rasa bersalah. Ada yang jadi teman, ada yang jadi pengawas, kemudian ada yang jadi fasilitator. Insya Allah yang satu enggak ya, kita masih hubungan enggak. Yang kedua mungkin pernah kita lakukan. Kamu ini gimana sih? Saya sudah jauh-jauh, saya pun sudah melakukan ini. Posisi kontrolnya, saya sudah jauh-jauh ya dari Probolinggo. Saya menyampaikan itu. Ternyata saya tidak nyadar bahwasanya saya memberikan rasa bersalah kepada siswa. Saya sudah jauh-jauh, kamu udah hadir, kamu udah datang. Akhirnya mereka apa? Merasa bersalah dia. Tanya mata, kan begitu kan? Yang ketiga, masih lumayan teman, tetapi ada negatifnya. Ketika kita kemudian jadi teman, teman-temannya, akhirnya apa yang terjadi? Nah, kemudian tidak menghargai dulu kadang-kadang. Ya sudahlah. Kemudian ketika ada aturan kelas yang kemudian dilanggar, cenderungnya kemana? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau teman kan begitu kan? Apa yang penting jangan diulangi lagi. Sehingga apa yang terjadi? Kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya dibiarkan. Pengawas ini sudah lebih penting. Kenapa? Karena pengawas itu sesuai dengan aturan. Kayak Pak Syed bilang, kamu nggak pakai atribut poin 5 kan ada aturannya kan? Tapi anak-anak merasa apa kadang-kadang tidak nyaman. Aturan lagi, ya kan? Yang enak adalah jadi fasilitator. Jadi dipanggil, tidak langsung dikasih poin. Mungkin Ustaz saya lupa, saya harus ngantar itu. Jadi saya lupa bawa kopi saya ketika upacara. Kan tidak semuanya kesalahan harus kemudian poin. Ya sudah, jangan diulangi ya. Besok kita lihat apakah akan diulangi lagi atau tidak. Jika diulangi lagi, sudah disampaikan diulangi lagi, ya mungkin ada masalah yang lain yang lebih serius. Karena yang terjadi, ya kebetulan wali kelasnya tidak ada, kelas 11 ya, disampaikan diulangi lagi ya, seperti itu. Nah yang terakhir sudah hampir habis. Ini yang namanya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Coba kita baca. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pilihan pertama, Anda akan menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya secara baik-baik. Kamu salah. Yang kedua, Anda akan mengatakan, kamu harusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Kan sudah tahu kan? Aturannya seperti apa? Anda akan mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Sebelumnya kamu sudah begini, sekarang begini lagi. Apakah akan begini terus? Kemudian Anda akan bertanya kepadanya, kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kemudian Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Kadang-kadang kan dikritik dong, kamu salah begini. Setelah itu selesai tidak? Ya, kan ada posisi apa yang akan kita ambil. Kita coba ya belajar tentang restitusi. Saya sudah pernah mencoba juga, meskipun masih dalam settingan ya, kita memang mencoba ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan semuanya. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertiannya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif, artinya kolaboratif kerjasama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Salah satu contoh, ada teman mukul temannya, bukan berarti kemudian kesalahannya ditebus, pukul balik. Bukan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf. Jadi tawarkan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan. Pasti mereka akan mencari solusi. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan
Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nggak boleh memaksa. Tawarkan dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kemudian mau minta maaf? Seperti itu kan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Apa yang kamu lakukan, apakah sudah benar? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya sebenarnya senang tak pukul dia, cubit-cubit dia. Kalau anak TK kadang-kadang kan cubit-cubit temannya, ya kan? Kalau SMA jangan sampai ya cubit-cubit temannya, apalagi lawan jenis, bahaya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi. Jadi jangan berfokus pada masalahnya, jangan dibesarkan masalahnya, tapi cari solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, sehingga mereka kembali ke kelasnya, kembali ke teman-teman mereka, tanpa harus mereka kemudian ada rasa minder lagi. Ini contohnya segitiga restitusi. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat dari yang paling bawah. Di dalam segitiga restitusi, di luar segitiga yang biru, ada kata-kata yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kamu ini salah. Apa sih kamu begini terus? Nah, ini yang kemudian langsung del. Stabilkan dulu. Bagaimana caranya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Tetapi seperti ini kan harusnya tidak kamu lakukan dengan nada yang pelan. Ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, tetapi kesalahan ini kan bisa diperbaiki seperti itu. Jadi memang biasa, anak mulai kan begitu kan, kita kan langsung ditodong, langsung ditembak, ini sudah bisa hubungan kita dengan siswa. Aku nggak perlu bikin begitu kan jadi. Kemudian kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu senang nyubit-nyubit temannya, kan tidak harus mencubit seperti itu, ya kan? Tidak harus dengan cara mencubit, bisa dengan senang itu artinya memberikan makanan, mungkin begitu ya. Kemudian kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu, cari. Jadi validasi tindakan ini adalah kita mendalami apa yang mereka lakukan itu gara-gara apa sih faktornya. Jadi stabilkan dulu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu alasannya apa, ada di validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas kemarin yang sudah kita sepakati, ya kan? Apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Pasti mereka akan menjawabnya, iya Ustaz, saya salah. Iya, tidak sesuai dengan kesepakatan. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu jadinya. Ya. Terakhir saya ambil contoh. Ini ada sebuah kasus, ini sudah terakhir ya, jadi muara dari kesemuanya tadi adalah budaya positif itu adalah tentang restitusi tadi. Jadi ketika ada permasalahan, jangan kemudian kita melakukan hal yang namanya hukuman. Kita mulai dari urutan-urutan yang paling dasar tadi. Buat keyakinan kelas, kita harus tahu posisi kontrol kita dari mana. Kita harus tahu kebutuhan dasar dari siswa itu seperti apa. Kasus yang mungkin bisa jadi salah satu contoh restitusi. Mario, Abi, Bapak tadi mendengar laporan dari guru tiket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Ini posisinya ada di mana tadi? Identitas tadi kan ya, stabilkan identitas dulu. Iya Pak, tadi jam istirahat saya melempar-lemparan makanan di kantin, tapi nggak sengaja melempar karena wajah Budina. Bapak bayangkan, lempar-lemparan di kantin karena mukanya kita.
marah kan. Kalian melempar-lemparan makanan di kantin ke tangan wajah Ibu Lina ketika beliau sedang lewat. Nah ini kan nggak langsung Pak Dewi, kan nggak begitu ya. Iya Pak, otomatis mereka kan akan sedih, masih kan merasa bersalah. Ada informasi yang lain yang mungkin bisa disampaikan atau ditambahkan. Nah ini kan sesuatu yang datar-datar saja, nggak langsung kemudian nembak sesuatu. Kami nggak maksud melakukan itu, tapi apa kan gitu kan? Kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalian dalam masalah sekarang? Ya. Nah sekarang Pak Joko lanjut ke berikutnya. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, Bapak di sini mencari penyelesaian. Ini sudah validasi itu, validasi tindakan yang salah. Sebenarnya ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang kan terlampus, tanya langsung tembok. Gitu. Jadi diusahakan tiga step ini kita lakukan, stabilkan dulu, santai-santai dulu. Kedua, tanyakan alasannya apa. Yang ketiga baru. Ini kan salah. Sekarang yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu apa? Tawarkan, jangan langsung kamu harus begini ya. Itu bukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah menawarkan. Saya lanjutkan. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk menyelesaikan atau memperbaiki situasi. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan itu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian senang melakukan, tapi kalian melakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang kalian belum tunjukkan. Sampaikan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Pak. Ya kan? Kita harus menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian sudah menghargai orang lain? Kan tidak. Intinya seperti itu ya. Nah sekarang di akhir sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Otomatis mereka kan mungkin bisa ditawarkan lagi apakah akan mau minta maaf atau yang lain. Mungkin bisa ditambahi seperti itu. Nanti ini kan hanya salah satu contoh saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Ini mungkin pertama kali saya memberikan materi seperti ini. Mungkin agak bosan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya cuma satu sih. Ayo kita coba lebih positif lagi kepada siswa-siswa kita, memperbaiki hubungan dengan siswa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk murid-murid kita yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada yang ada. Berarti Pak di keyakinan kelas itu tidak perlu ada tindakan. Makanya begini Pak. Jadi peraturan kelas sama keyakinan itu kan sudah dibentuk, ya kan. Tetapi anak-anak lebih baik ya kalau menurut saya konsekuensinya itu juga dibicarakan dengan siswa. Sehingga apa? Ketika ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut, anak-anak sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Contoh, berarti kan nanti jalurnya ke saksi bukan ke betul, tetapi kan memang setidaknya aturan itu kan sudah ada, sehingga maksud saya kan mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Entah itu mereka kemudian mencari solusi yang lain, misalkan terlambat 10 menit harus tinggal 10 menit, misalkan. Pak, mereka kan bisa mencari solusi yang lain. Pak, mohon maaf, apakah kali ini saya bisa meminta keringanan karena nanti setelah pulang saya harus membantu orang tua, kan seperti itu. Tawarkan tetap, ya kan? Entah mereka kemudian tetap mengikuti aturan tersebut, nggak apa-apa. Karena restitusi itu bukan paksaan, intinya disebut. Karena mereka melakukan kesepakatan yang ada. Memang larinya mungkin agak sedikit ke sanksi mungkin ya. Tetapi mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka sepakati sendiri.
Tetapi Bapak Ibu, kesepakatan tersebut tetap harus dijaga. Jangan kemudian kalau terlambat bagaimana konsekuensinya? Tidak apa-apa Ustaz, kan tidak mungkin kan. Ayo dong, kita kan bikin kesepakatan ini kan biar nyaman. Masa kemudian telat? Gak apa-apa. Keluar kelas terlebih dahulu? Gak apa-apa. Gak usah sampai sini Ustaz. Anak-anak kan biasanya kan pengen enaknya aja kan. Coba kita jadi pribadi yang lebih baik. Seperti apa posisinya? Jangan kemudian gara-gara institusi ini bikin nyaman siswa kemudian ya gak apa-apa udah. Gak apa-apa, melanggar gak apa-apa. Bukan seperti itu juga. Artinya kita membuat itu keyakinan kelas dari awal sampai ke restitusi tadi itu sesuai dengan beritanya. Jadi kita nggak kemudian hanya sekedar melakukan suatu tindakan tanpa kemudian membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Artinya siswa nggak tahu apa yang harus saya lakukan seperti itu. Ini itu Pak Zed. Saya lebih paham bahwasanya guru pasti lebih mengetahui karakter siswa ketika di kelas dan apa yang harus mereka lakukan. Saya yakin itu. Dan tidak akan semuanya siswa sama aturan kelasnya per mapel, per guru. Seperti itu. Jadi, ya mau Bapak itu bikin kontrak. Intinya kalau saya itu bikin kontrak ya dengan siswa apa yang harus kita lakukan. Tidak masalah ya ketika kayak kelas itu ada sanksinya. Enggak apa-apa, gue silakan. Daripada kemudian tidak ada kemudian sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Entah nanti ketika mereka melanggar kemudian kita tawarkan, ada tawaran nanti seperti keyakinan kelas kita apa yang harus kalian lakukan, kan seperti itu. Mungkin itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa tindakan kita lebih nyata lagi terkait dengan budaya positif dan bisa memberikan hal-hal yang positif juga untuk Bapak Ibu dan juga siswa-siswa. Itu saja mungkin. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan desinasi, kita sudah belajar bersama terkait dengan budaya positif. Jadi hari ini saya ingin memberikan lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya terkait dengan budaya positif. Jadi ini adalah bentuk aksi nyata yang sudah saya coba lakukan di sekolah ini terkait dengan budaya positif kemarin. Jadi ada beberapa hal sebenarnya terkait dengan budaya positif itu. Kemarin yang pertama terkait dengan restitusi, ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat atau menyampaikan materi di awal pembelajaran kita diharapkan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Adapun kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama yang pembentukan kelas, kemudian yang kedua melakukan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi beberapa permasalahan kemarin sudah saya coba selesaikan. Yang awalnya mungkin saya lakukannya dengan hukuman, kemudian konsekuensinya tidak diketahui oleh siswa. Kemarin saya sudah melakukan restitusi juga. Kemudian yang ketiga terkait budaya positif ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan dua hal tersebut, tetapi budaya positif yang mungkin hal-hal positif yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan juga itu mungkin bisa kita sharing bersama. Adapun hal-hal yang pernah saya lakukan juga salah satunya terkait dengan pembiasaan kedisiplinan dan juga ketakwaan kepada siswa. Mungkin ada beberapa hal lain mungkin terkait dengan kegiatan positif juga bisa kita sharing bersama nanti ya Bapak Ibu. Ini beberapa saja terkait dengan apa namanya video budaya positif yang sudah saya lakukan. Jadi coba kita bareng-bareng ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi tidak cocok atau ada kekeliruan, mungkin nanti bisa kita sharing bersama. Saya minimize dulu. Nah ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas.
oleh semua siswa. Jadi saya minta siswa itu mengakses alamat Padlet yang sudah saya berikan secara garis besarnya. Kemudian mereka bisa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Diharapkan keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa, namun tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Karena kalau tidak ada batasan dengan aturan yang ada di sekolah, otomatis anak-anak akan seenaknya sendiri nanti untuk meminta kenyamanan. Misalkan boleh istirahat tanpa izin kepada guru. Itu kemarin juga sempat terjadi siswa ya. Jadi ketika saya menyampaikan silakan bikin kesepakatan apa yang kalian inginkan ketika pembelajaran, otomatis mereka ada aja yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu. Misalkan kemarin mintanya istirahat boleh terlambat seperti itu. Jadi anak-anak itu mintanya terlambat ketika istirahat ya nggak apa-apa gitu. Jadi masuknya boleh molor. Nah, otomatis kemarin kita kesepakatan dengan siswa maksimalnya adalah 5 sampai 10 menit. Jadi nanti penjelasan saja di awal. Kemudian di situ saya berikan alamat Padletnya kepada siswa. Nah setelah itu mereka cepat saja. Nah saya tampilkan saja Padlet yang bisa Bapak Ibu juga nanti bisa contoh. Jadi Padlet ini gratis. Jadi Bapak Ibu juga bisa terserah mau buat catatan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan. Saya juga baru tahunya Padlet ini ketika sudah belajar di guru penggerak. Ini adalah hasil Padletnya. Jadi yang di kelas 12 itu kelihatan ya Pak Bebe. Nah ini yang di kelas 12, ini yang kelas 11 belum, ini juga kelas 10. Yang kelas 12 saya fokuskan di situ. Jadi anak-anak bisa langsung mengetikkan sendiri nanti. Apa kayak itu oral ya. Kemudian jadi nanti bisa digeser-geser misalkan Bapak Ibu, saya sampaikan juga kalau misalkan takut untuk menyampaikan kadang-kadang kan pengen menyampaikan tapi kan nggak mau namanya ditulis gitu ya. Nah jadi boleh anonim aja, anonim nggak bisa, nggak usah dituliskan namanya. Jadi kelas 12 ada yang menyampaikan dengan namanya sendiri juga boleh. Ini Dedi, Andi. Jadi ada yang digabung karena kemarin juga bukunya bareng-bareng. Jadi ada yang bisa komen juga, saya setuju, saya nggak setuju, itu bisa juga. Sehingga bisa lebih interaktif mungkin seperti itu. Bahkan ini bisa dilakukan dari rumah. Jadi kesepakatan kelas itu kan mungkin kita susah untuk ketemu dengan siswa secara di sekolah. Ada yang di rumah pun juga bisa nanti. Jadi kesepakatan kelasnya itu tidak harus selesai sekarang. Dan ini bisa nanti digonta-ganti lagi. Jadi kesepakatan kelas itu bisa kita tinjau lagi dalam beberapa jangka waktu. Misalkan 1 atau 2 bulan, ada yang misalkan kurang
Ini dia Bapak Ibu. Ayem, macam-macam dan seterusnya. Nah, kemudian setelah disampaikan oleh siswa, otomatis kan banyak sekali kesepakatan kelas yang terbentuk yang diminta oleh siswa. Kemudian kita sepakati bersama. Ada yang tidak sepakat, maka kemarin kita del. Jadi nggak mau seperti itu. Karena ada yang cowok-cowok itu kemarin mintanya boleh meminjam alat tulisnya cewek. Akhirnya banyak yang hilang punya perempuan. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi ketika sudah direkap, maka ini akan menjadi hasil akhir. Jadi keyakinan kelas. Nanti boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginannya sendiri. Ini keyakinan kelas. Jadi ada tanggung jawab, ada disiplin, saling menghargai, ada juga merdeka belajar. Di situ anak-anak makanya tidak harus di kelas dan lain-lain seperti itu. Monggo misalkan ada pertanyaan terkait ini. Sepertinya tadi Pak Haji sempat tanya juga terkait dengan konsekuensi ya Pak Haji. Monggo Bapak Ibu misalkan mau ada konsekuensi di dalamnya, asalkan itu sudah ada kesepakatan dengan siswa juga, monggo dipersilakan. Dalam artian konsekuensi itu kan sudah anak-anak sudah nyaman dengan hal tersebut seperti itu. Asalkan salah satunya tidak dalam koridor menyalahi aturan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mungkin? Untuk keyakinan ini sifatnya permanen apa cuma guru tertentu? Istilahnya dipakai semua guru selain sebelas. Sementara ini yang sepemahaman saya Bapak Haji ya, ini masih dalam konteks permapel ya individu. Kenapa? Mungkin bisa sih agak lebih umum, jadi wali kelas mungkin bisa. Nah, di kelas. Cuma selama yang saya lakukan ini masih per individu, dalam artian per guru. Jadi per guru itu boleh untuk melaksanakan ini di setiap pembelajarannya. Kalau itu kemudian sama dengan misalkan wali kelasnya mungkin buat kesepakatan, kemudian biasanya kan hampir sama kan? Monggo aja. Misalkan Kalau keyakinan nanti kan bingung mana? Guru ini keyakinannya ini. iya betul. Atau mungkin lebih tepatnya ini mungkin bisa langsung diterapkan oleh wali kelas masing-masing. Entah misalkan guru mau melaksanakan itu, misalkan melaksanakan keyakinan kelasnya sendiri, otomatis kan menurut saya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah ada di keyakinan kelas. Mungkin ada tambahan-tambahan khusus, seperti halnya mungkin seperti ekonomi misalkan. Jadi belajarnya bukan hanya di sini, tapi kita bisa keluar sekolah misalkan. Kita keluar untuk cek, misalkan seperti itu ya, melihat ke ke tempat-tempat di luar kita seperti itu. Sesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Seperti itu ya. Ada lebih? Atau saya lanjutkan dulu ya. Kemudian terkait dengan restitusi, kemarin juga sudah saya coba praktekkan, Bapak Ibu. Nah ini kemarin ada siswa yang tidak mengindahkan teguran dari beberapa guru. Ya, jadi aturan sekolah kan siswa harus menggunakan sepatu. Lain ada pelanggaran siswa itu menggunakan sandal. Kemudian ada lagi kemarin itu, jadi dia tidak masuk, izinnya sakit, namun ternyata tidak sakit. Jadi ketemu saya di ini saya ambil salah satu contohnya saja. Jadi ada beberapa step-step yang harus kita lalui. Jadi ini ya, kita mengingat lagi. Jadi ada beberapa step. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas yang paling bawah. Kemudian sebelah kiri harus kita validasi tindakan yang salah tersebut. Kemudian yang kanan menanyakan keyakinan kelas. Saya percepat saja. Nah ini prosesnya sudah menstabilkan identitas. Jadi kita ya intinya harus basa-basi dulu, dia menanyakan ada beberapa guru, kemudian
Tapi mungkin nanti harus dicek juga karakter dari siswa, karena ketika kemudian kita menanyakan, meyakinkan, kadang-kadang anak-anak itu kalau yang sudah mahir dia itu berkelit kesana kemari. Jadi memang butuh proses. Yang penting kita mencoba, gitu ya. Kalau kita mencoba, maka ya tidak akan mungkin kita tambah baik. Yang penting kita coba. Jadi saya sampaikan, saya tidak mau memperbesar masalahnya, tapi kita fokus pada penyelesaian ini. Ini yang stabilisan. Nah, ini proses validasi tindakannya. Jadi saya tanyakan kemarin apa yang pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata ya dia sebenarnya sadar gitu. Seperti itu, dia lihat saya tidak tidak pakai sepatu. Dia paham sebetulnya, cuman mungkin gara-gara kita juga tidak menanyakannya secara pendekatannya kurang pas juga mungkin. Nah, dia akan menyampaikan akhirnya nanti kenapa seperti itu. Jadi gara-gara musim hujan, jadi kan di pondok, ya akhirnya kalau kena hujan sekarang besoknya kan nggak bisa dipakai lagi seperti itu. Ya saya sampaikan, apakah kemudian gurunya dulu kita kan sama-sama menggunakan sepatu juga kan ya Bapak Ibu ya. Ya akhirnya saya tanyakan, apakah Bapak Ibu juga seperti itu gara-gara hujan kemudian tidak pakai sepatu? Kan tidak kan? Nah, akhirnya ya serius gitu. Jadi masih banyak cara yang lainnya kan. Saya kecepatnya ya, saya sudah mulai menanyakan keyakinan. Nah, nanti kira-kira apa yang akan kamu lakukan dan seterusnya. Nah, jadi dia mau untuk merubah perilakunya. Oke, saya cukupkan Bapak Ibu. Ini hanya beberapa contoh saja. Nanti terkait dengan videonya bisa kita ambil sharing nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir terkait dengan kedisiplinan pembiasaan, itu ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Salah satunya yaitu ya, di awal pembelajaran sebelum masuk, yaitu kita melaksanakan yang namanya bersih-bersih, itu kan sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua pembacaan suratul Waqiah dan juga Asmaul Husna sudah kita lakukan. Mungkin ada beberapa contoh lain mungkin dari Bapak Ibu yang kegiatan positif yang sudah pernah dilakukan, Pak Haji atau Pak Bapak Ibu ada mungkin? Bubur mungkin kegiatan positif gitu. Ya. Saya yakin budaya positif itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan, cuma kita tidak sadar gitu kan. Membagikan sesuatu ke baju. Ya, saya ambil contoh yang lainnya ya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Salah satunya saya memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar di luar. Jadi kemarin kita belajarnya di luar, kan? Bapak Ibu. Jadi kita belajar di luar, jadi cari tempat yang nyaman. Kadang-kadang kalau matematika sudah ada di di dalam kelas, terus apalagi sudah siang, otomatis bosan. Jadi kita belajarnya di luar seperti itu. Ini kegiatan kemarin yang sudah saya lakukan. Mungkin ada lagi sih dari yang lain. Salah satu aja mungkin yang sudah pernah dilakukan Pak Z
Sudah ya. Mungkin dari kemarin yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan juga. Atau geografi mungkin Sampai sih sama lebih ke cenderung ke pembelajaran juga. Berarti kan lebih ke banyak di lingkungan alamnya. siap. Terima kasih. Mungkin ini saling sharing aja. Mudah-mudahan ke depan hal-hal yang mungkin seperti restitusi yang awam banget buat saya sendiri yang awalnya sebenarnya sudah kita lakukan, cuma tidak terstruktur kadang. Dan tidak tahu apa itu maksudnya. Nah, iya. Restitusi. Jadi restitusi itu kan itu adalah suatu hal yang baru ya buat kita. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi sudah kita lakukan. Cuma seperti yang saya lakukan sendiri, karena kita itu restitusi itu ketika menyelesaikan masalah siswa, kita itu malah menghakimi duluan. Nah, seperti itu. Padahal yang diharapkan oleh pemerintah adalah kita harus melakukan restitusi, di mana restitusi itu kita harus stabilkan identitasnya dulu. Dalam artian jangan langsung menyalahkan siswa, karena melakukan pelanggaran itu kadang ada sebabnya seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Apakah tindakan itu sudah benar atau salah? Otomatis saya yakin sebenarnya mereka itu sadar kalau mereka itu salah. Seperti itu. Kan banyak faktor kemudian mereka melanjutkan itu. Terus yang terakhir, yang ketiga dari restitusi itu adalah menanyakan keyakinannya. Kira-kira dari apa yang kamu lakukan, kamu lakukan apa sih? Apa yang kamu lakukan? Jadi bukan kita lagi yang kemudian kamu besok berarti saya hukum ya. Nah, tidak seperti itu lagi. Harapannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, misalkan dengan kelas itu kita harus apa, mereka akan tahu. Oh, saya akan misalkan saya akan belajar menambah 10 menit lagi nanti setelah jam pelajaran. Jadi mereka apa ya? Mereka merasa nyaman. Mereka melakukan kesalahan, tetapi bukan kita yang menghakimi, tetapi mereka yang menyadari kesalahan mereka. Karena kalau kita yang menghakimi secara terus-menerus, mereka itu sudah tidak nyaman. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang terkait dengan aksi nyata budaya positif yang sudah pernah saya lakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa Bapak Ibu juga gunakan. Ya, bisa ini menularkan ya, diseminasikan apa yang sudah saya lakukan. Dan ke depan mudah-mudahan siswa juga bisa berubah lebih baik. Bukan karena kita, tetapi juga karena mereka sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Sehat. Sudah melaksanakan istighosah. Ya, hari ini saya tidak memberikan materi terkait dengan pelajaran terlebih dahulu, karena kita hari ini saya pengen untuk melaksanakan kontrak kerja, ya. Jadi di awal semester kita ada santai-santai dulu. Di awal semester kita mulai kontrak kerja, di mana kontrak kerja ini berarti kita membuat kesepakatan, ya, kesepakatan khususnya untuk pelajaran matematika nanti akan seperti apa ke depannya, seperti itu ya. Jadi biar kita belajarnya sama-sama enak, nggak kemudian ada yang telat, mau saya hukum dan sebagainya. Jadi kita bikin kesepakatan kelas, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Buat kesepakatan kita di kelas itu senyaman mungkin untuk kalian khususnya ya. Misalkan saya kasih contoh, belajar dengan tidak mengganggu teman, misalkan, atau saling menjaga kebersihan di kelas, seperti itu ya. Jadi silakan kalian tulis sebanyak mungkin, nanti penulisnya nanti di Padlet. Apa itu Padlet? Padlet itu nanti adalah catatan yang bisa kalian lihat sewaktu-waktu ya. Bahkan bisa melihat lagi di rumah nanti dengan alamat yang sudah saya berikan ya. Jadi silakan mengikuti instruksi saya nanti. Oke. Tuliskan sebanyak mungkin keyakinan ataupun aturan-aturan yang akan kita lakukan di kelas kita pada mata pelajaran matematika. Contoh lagi misalkan harus datang tepat waktu.
minimal terlambat 10 menit misalkan. Ya, selesai jam mapel tepat waktu. Jadi saya nggak boleh berarti melebihi jam pelajaran misalkan. Jam istirahat tidak boleh terkurangi misalkan seperti itu. Jadi kalian gunakan kesepakatan kalian, unek-unek kalian masing-masing, tuliskan ya apa adanya yang kalian inginkan di kelas itu pembelajarannya seperti apa. Boleh belajar di luar kelas. Oke ya, seperti itu bisa ya. Tanpa kalau kalian misalkan tidak mau menuliskan nama kalian nggak apa-apa. Tuliskan aja kelas 12 apa saja. Oke ya. Nah, silakan kalian buka laptopnya, kemudian kalian buka grup. Silakan dibuka. Dengan ketikkan alamat yang ada di depan. Jadi saya besar dulu ya. S-nya S kecil ya. Short URL, short AT, RXOR2. Sudah? Enter, silakan di enter. Sudah ya, ketemu semuanya. Nah, di situ kan ada 3 macam kelas, ya kan? Ada kelas 10, ada kelas 11, dan ada kelas 12. Ini kan kelasnya kelas 12. Caranya adalah silakan kalian nanti klik tanda plus di situ, silakan. Kelas? Di bawahnya kelas 12. Ya terus tulis. Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai silakan dituliskan. Yang atas subjek, akan subjek ya? Ya. Subjek itu boleh kalian tuliskan nama kalian. Kalau kalian malu menuliskan nama, boleh kalian tuliskan hanya kelas 12. Sudah? Boleh nama ataupun boleh hanya kelasnya saja. Karena di sini kesepakatan kelas berarti kan tidak perorangan. Tapi kalian menyampaikan unek-unek kalian masing-masing. Jadi usahakan kalau ada namanya ya namanya. Kemudian yang di bawahnya ada tulisan, tulislah itu. Silakan kalian tulis nomor 1 maunya seperti apa. Masuk kelas tepat waktu misalnya. Bisa ya? Silakan dituliskan. Oh tulis. Berikut keyakinan kelas 12 yang sudah disepakati dan disampaikan oleh siswa sebelumnya. Ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, bertanggung jawab. Pertama, mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya. Yang kedua, wajib memiliki alat tulis pribadi. Yang ketiga, menjaga barang-barang milik kelas seperti kemoceng, sapu, dan lain-lain. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Poin kedua yaitu disiplin. Pertama, masuk kelas tepat waktu dan istirahat tepat waktu. Kedua, izin saat pelajaran tidak melebihi dari 10 menit.
Poin ketiga yaitu saling menghargai. Pertama, belajar dengan tenang tanpa menimbulkan kegaduhan. Kedua, menghargai guru ketika guru sudah mengajar di kelas. Poin terakhir yaitu merdeka belajar. Pertama, belajar tidak harus di kelas, namun bisa berada di luar kelas. Kedua, memberikan pemahaman kepada siswa dengan terperinci dan jelas. Yang ketiga, belajar dengan santai, namun tetap serius dengan penjelasan yang detail. Itulah keyakinan kelas 12 yang sudah disepakati dan disampaikan bersama oleh guru dan juga siswa. Saya kemarin dikasih tahu sama guru-guru, ada beberapa guru termasuk guru piket kemarin menyampaikan ke saya kan sebagai wali kelas kamu ini untuk menyampaikan ini ternyata kamu katanya sudah sering ke sekolah. Kok senyum-senyum, sudah tahu? Hah? Gimana? Jadi guru-guru tuh bilang katanya kamu itu ke sekolah sering menggunakan sandal. Iya. Ya. Gimana ya yang mau menyampaikan ini kan bukan hanya satu guru saja, tapi beberapa guru itu menyampaikan ke saya terkait dengan keluhan ini. Katanya kamu itu sudah beberapa kali katanya ya di apa namanya ditegur ya. Iya. Ya. Iya. Ada saya baca guru. Banyak tak? Lebih dari 3 orang lah, 3 guru. 3 guru. Iya. Siapa aja biasanya Pak Saiman paling. Iya kan, ini kan pokoknya kesiswaan itu kan. Tadzin, Taguda, terus Saudara Laili. Oke. Ya memang benar beberapa guru tersebut menyampaikan ke saya. Ya mungkin apa namanya ya? Kalau saya sih mikirnya mungkin ini kan sesuatu yang mungkin anggapannya kamu kan mungkin nih sesuatu yang kecil, artinya ya kan hanya pakai sandal aja kan. Kemudian saya sih mikirnya apa gara-gara musim hujan. Iya. Iya. Tapi kan saya sih tidak mau menekankan permasalahan ini lah. Jadi nggak mau memperbesar masalah ini. Yang penting kita hari ini saya pengen ada penyelesaian lah dari ini. Jadi biar tidak berlarut-larut juga kan. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang ya mau dibilang masalah besar ya enggak juga. Cuma kan kalau dilakukan secara terus-menerus ini kan juga jadi masalah besar karena satu guru menegur, diajukan 2 guru, 3 guru, nah nanti kalau semua guru seperti itu kan gitu kan akhirnya kan muaranya ke saya sebagai wali kelas ya. Iya. Kira-kira apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai enggak dengan aturan sekolah gitu? Enggak kan. Kalau di aturannya hari Senin pakai apa? Sepatu Warna hitamnya. Kemudian yang bebas hari Sabtu, Minggu, Sabtu, Jumat, Jumat, Jumat Sabtu. kan? Oke. Jadi ada nggak aturan yang boleh pakai sandal gitu? Enggak. Nah, kira-kira saya cuma pengen tahu sih sebenarnya apa sih alasannya kenapa kamu kok sudah ditegur ternyata masih pakai sandal terus dulu. Saya pengen tahu aja ya, apa ceritanya apa sih? Kan sekarang musim hujan kan. Nah, Jadinya sepatu itu kan basah dan semuanya saya pakai hari Senin. Hujan pulangnya juga basah kan belum kering. Jadinya masa setiap hari saya mau jemur jadinya karena aneh tajanya pakai sandal dulu malah. Emang kalau pakai sandal? Kan udah basah kan. Itu ada sepatunya? Buat apa? Ya disimpan lah. Oke lah, berarti alasannya kan sebenarnya kan masalah terkait dengan hujan kan ya. Ya memang sih kita melihat kan bahwa memang kalau musim hujan kan yang di depan itu kan memang agak berenang. Cuman kan kamu bisa melihat sendiri, apakah guru-gurunya juga seperti itu? Pakai sandal cuma, anda kan ya. Oke lah. Sekarang kamu sudah bisa nggak memahami bahwasanya apa yang kamu lakukan kira-kira gimana? Sudah benar? Salah. Kemudian sudah sesuai nggak dengan kesepakatan kita terkait dengan aturan yang ada di sekolah? Enggak. Enggak ya? Iya. Gila, saya memahami sih, memang apalagi sekarang musim hujan gitu loh ya. Jadi
bolehlah mungkin nanti pakai sandal, tapi kan ada aturan, ada cara yang lain. Mungkin sebelum saya menyampaikan itu, mungkin saya pengen sih sebenarnya dari kamu sendiri kira-kira kamu kan sudah memahami kalau kamu salah gitu ya. Sekarang kira-kira kamu maunya gimana sekarang? Minta maaf ke guru yang sudah pernah negur saya, terus mau pakai sepatu dah Kak. Pakai sepatu Iya. sesuai dengan aturan? Iya. Nggak apa-apa. Iya. Terus kalau hujan, nanti pas aku alasan lagi, itu hujan gimana? Kalau hujan gimana? Pakai sepatu tar berangkatnya, mungkin kalau di sini bawa sandal, kalau mau manu pakai sandal dulu gitu Kak. Iya, nggak apa-apa sih, nanti gini aja juga ya. Nanti saya nggak maksa kamu loh ya, artinya ini terserah kamu. Gitu. Cuman kan koridornya ada nih, aturannya ada. Jadi saya pengen lah ada progres gitu deh ya. Apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru nyampe ke kamu, saya menengahi, gitu ya, menengahi artinya menyampaikan ulang juga. Kira-kira permasalahan ini biar cepat selesai. Satu, gimana maunya? Kamu tadi ya apa? Minta maaf. Minta maaf ya. Ya. Kapan minta maafnya? Besok kalau gurunya ada minta maaf Kak. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Terlebih lagi setelah minta maaf, kira-kira gimana? Mau berubah pakai sepatu dah. Sepatu ya? Ya. Ikhlas ya, tapi ya. Iya. Nah, terus kalau gini aja sudah terkait dengan keluar kamu tadi, mungkin akan saya sampaikan juga ke pihak sekolah, nanti ke kesiswaan dan juga ke kepala sekolah terkait masalah hujan tadi itu. Iya. Ya mungkin kalau pas hujan gitu ya, mungkin kalian bisa bawa sandal gitu ya. Jadi berarti tetap dari rumah pakai sepatu ya, tapi bawa sandal gitu aja ya. Jadi nanti saya sampaikan bahwasanya yang pakai sandal ketika hujan itu berarti mereka membawa sandal gitu ya. Karena kan ketika sepatunya dipakai ketika hujan itu kan otomatis kan basah, dan ketika kamu jemur pun besoknya kan tidak langsung kering kan. Lagi masih bau dan barang masih dicuci lagi gitu kan ya. Iya. Oke lah, seperti itu ya. Jadi bisa ya untuk melakukan hal tersebut ya. Iya. Sesuai dengan apa yang sudah kamu sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti tidak jadi masalah lagi ya. Iya. Karena ini sesuatu yang sebenarnya harus sepele sih, harus sepele. Cuman kalau dilakukan tegur tetap seperti itu kan. Pernah dapat poin tapi? Iya. Seperti itu. Jadi apalagi sudah pernah dapat poin, khawatirnya nanti kan poin bertambah nanti kan tambah banyak nanti. Bisa jadi nanti takutnya kan juga orang tuanya dipanggil. Nah nanti dipanggil di sekolah gara-gara apa? Pakai sandal kan lucu juga gitu ya. Jadi bolehlah nanti pakai sepatu dulu. Nanti saya sampaikan juga ke Ustadz Sen sebagai kesiswaan bahwasanya ketika hujan mungkin nanti bisa pakai sandal, artinya misalkan mau ke toilet atau kemana gitu ya, nanti pakai itu biar sepatunya tidak basah gitu ya. Oke? Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Kamu biasanya ada begini kok seperti ini ya. Iya. Oke ya? Iya. Sudah, silakan boleh kembali ke kelasnya. Iya. Nama saya Ainun Indri Astuti. Saya akan memberikan tanggapan tentang metode restitusi kemarin. Dengan metode restitusi yang dilakukan Ustadz Ansori, saya merasa masalah yang saya lakukan kemarin bisa diselesaikan, dan saya tidak merasa tertekan dengan apa yang dilakukan Ustadz Ansori. Saya merasa kesalahan saya bisa saya perbaiki tanpa harus saya tertekan dengan kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya juga tidak harus melakukan hukuman yang biasanya dilakukan oleh beberapa guru terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Semoga apa yang dilakukan Ustadz Ansori juga bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain terhadap siswa-siswanya. Terima kasih. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن
بسلطان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم